يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح الخطبتان فيها مقام الركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi salihin wa ja'alahu fi qulubil muslimina bahjatan wa surura wa ja'alal jannata dhiyafatan kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila tilka ad-diyafa jami'al alamin al-qail man shama ramadana fa atba'ahu sittan min sawal fa ka'annahu shama ad-dahra kullahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamul anbiya tajul asfiya al-mab'uts bil ayatil bahira wal mu'jizatil fakhira insanu ainul wujud was sababul a'zam fi kulli mawjud. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan la yaumil qiyam amma ba'du. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Segala bentuk puji, segala bentuk syukur, tahmid,
puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang saking banyaknya nikmat tersebut, kata Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang paling jelas adalah nikmat kita diberikan kesehatan, diberikan kecintaan kepada keimanan, sekaligus keengganan kebencian kepada segala bentuk kemungkaran, sebagaimana Allah tegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita berada dalam indahnya Islam. Kita bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, kita bisa membedakan mana yang benar dari yang salah, mana yang diridhai dari yang dimurkai. Dengan kedudukan yang berada di sisi beliau, kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berislam, beriman. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini adalah hari kedua dari Syawal 1442 Hijriah. Berarti adalah hari kedua hari raya dari 1442 Hijriah. Di hari yang fitri ini tentunya kami memohon maaf atas segala atas segala salah dan khilaf. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Di hari yang fitri ini, mari kita ingat kembali beberapa sabda Rasulullah, beberapa ayat yang sangat urgen, penting untuk diingat di momen yang awal Syawal ini, momen Idul Fitri ini. Baginda Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud menyampaikan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis shaum wassalah wassadaqah. Qalu bala. Qala islahu dhatul bain fa inna fasada dhatal baini hiyal haliqah. Maukah kalian, kata beliau kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih besar derajatnya, pahalanya dari puasa, salat dan sedekah? Qalu ya bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan, islahu dhatul bain fa inna fasada dhatal bain hiyal haliqah. Memperbaiki hubungan di antara kalian, karena rusaknya hubungan di antara kalian itu adalah rusaknya agama, itu mengantar kepada kebinasaan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Memperbaiki hubungan adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Tentu momen saat ini adalah paling tepat untuk memperbaiki hubungan di antara kita. Hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan masyarakat kita, hubungan kita dengan seluruh bangsa kita Indonesia ini, bahkan hubungan kita dengan seluruhnya di dunia ini yang mengutamakan perbaikan dan perdamaian. Lebih lanjut, Allah mensejajarkan mengikuti perintah takwa dengan perbaikan hubungan. Ini dapat kita baca di awal surah Al-Anfal ketika Allah menyampaikan, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika benar-benar kalian termasuk kaum yang beriman. Di ayat yang kita baca tadi di surah Al-Anfal, Allah mensejajarkan perintah bertakwa dengan perintah memperbaiki hubungan di antara kita. Tentu hubungan di antara kita itu harus berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita lihat sebuah momen, sebuah sababun nuzul, sebuah sejarah yang terekam dan harus dibaca oleh kaum
beriman kaum muslimin adalah sababun nuzul surah An-Nur surah ke-23, tepatnya di ayat 22, yang tentunya berkenaan dengan momen kita, tentang sumpah seorang sahabat yang paling dekat dengan baginda Rasulullah, sumpah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mau membantu saudaranya lagi. Tapi kita harus lihat apa sebabnya. Surah An-Nur di ayat 11 sampai ayat 20 menyampaikan kepada kita tentang hadisul ifki. Hadisul ifki adalah berita bohong atau fitnah keji. Fitnah keji ditujukan kepada Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Adalah sebuah peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diikuti oleh Ummul Mukminin, ditemani oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Hingga pada saatnya, ketika ternyata pasukan musyrikin, pasukan kafirin tidak muncul, baginda kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk balik ke Madinah. Sebelum balik ke Madinah, Ibunda Aisyah radhiyallahu an izin untuk suatu hal, meninggalkan Khadaj, meninggalkan tandu. Kemudian selang berapa lama pasukan muslimin karena sudah diperintah untuk berangkat ke Madinah, balik ke Madinah, berangkatlah seluruh pasukan termasuk pembawa tandu, para pembawa tandu, tanpa tahu bahwa ibunda naik atau belum, dan ternyata belum naik. Hingga seluruh pasukan berangkat, ibunda baru datang di tempat Khadaj, di tempat tandu, dan tidak menemukan para pembawa tandu. Duduklah beliau di situ. Kemudian ditemukan oleh pasukan, salah seorang pasukan yang memang ditugaskan untuk menjaga di bagian barisan, takut-takut menjaga ada serangan dari belakang. Maka sahabat ini yang bernama Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami memerintahkan tunggangannya untuk duduk dan memberi isyarat kepada ibunda untuk naik ke tunggangan sahabat Sofwan. Maka sahabat Sofwan kemudian mengiringi di depan, keduanya masuk Madinah. Kesempatan ini kemudian dijadikan oleh kaum munafikin untuk memfitnah beliau, untuk menyampaikan bahwa hal-hal yang tidak layak sudah dilakukan oleh beliau berdua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Dan selain kaum munafikin, ada sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Sepupunya beliau adalah bernama Mistah ibn Utsatsa. Mistah seorang muhajir miskin yang kehidupannya ditanggung penuh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Mistah tanpa cross check, tanpa tabayyun juga ikut menyebarkan fitnah keji ini. Maka setelah sebulan berlalu, Allah langsung mensucikan dari arsy bahwa tidak terjadi fitnah sebagaimana disampaikan. Ketika itu kemudian Sayyid Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, aku tidak akan memberi bantuan lagi kepada sepupu ini Mistah. Dia sudah aku bantu dengan segenap kemampuanku, namun tidak menaruh perasaan sedikit pun kepada kemenakannya. Tentu sumpah dia untuk tidak membantu saudara Miftah adalah sesuatu yang wajar terjadi. Apabila kita telah membantu tapi ternyata kemudian kita dikhianati, maka wajar, manusiawi sekali kemudian kalau aku tidak akan membantunya lagi. Ini juga terjadi kepada Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kemudian bersumpah, aku tidak akan membantunya lagi. Tapi Allah berkehendak lain hingga turun ayat 22 dari surah ke-23 surah An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Hendaknya tidak bersumpah di antara kalian mereka yang punya kelapangan, punya kelebihan, ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin, untuk membantu kerabatnya, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang muhajir.
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Ketika turun ayat ini, maka baginda datang ke Sayyid Abu Bakar As-Siddiq kemudian membacakan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah suka kalau Allah mengampuni kalian? Abu Bakar menjawab, bala ya Rasul, sungguh kami suka diampuni ya wahai Rasul. Kedua sahabat berpelukan dan diteruskan membaca ayat wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dalam beberapa tafsir termasuk Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan As-Sawi tidak terbatas kepada mereka yang punya kelapangan di harta, tapi juga termasuk kelapangan di ilmu dan lain sebagainya. Jika dia sudah berniat, maka tidak apa-apa untuk membatalkan niatnya, untuk membatalkan sumpahnya tersebut dan terus menambah kebaikan dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah bagian dari tanda-tanda orang muttaqin. Kita tahu dan kita berharap kita akan menjadi orang-orang muttaqin yang tentu balasannya adalah surga. Allah telah menyampaikan di antara sifat-sifat kaum muttaqin yang bisa kita baca dalam surah Al-Imran ayat 134 135. Di situ adalah pemaaf. Memaafkan memang lebih sulit dari meminta maaf, tapi meminta maaf itu adalah sebuah kewajiban. Maka kita minta kepada Allah agar supaya dimudahkan untuk memberi maaf, dan juga seandainya di antara kita punya kesalahan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk meminta maaf. Tanda-tanda kaum muttaqin di antaranya adalah pemaaf. Dan kaum muttaqin dijamin oleh Allah akan masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah, memperkuat hal ini, memperkuat momen ini, mari kita ingat salah satu sabda baginda Rasulullah, salatatun mim makarimil akhlaqi indallah. 3 hal menjadi akhlak mulia di sisi Allah. Anta afwa amman zalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka. Memberi maaf kepada yang telah mendolimimu. Yang kedua, menyambung silaturahim kepada siapapun yang telah memutuskan silaturahim kepadamu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Itu adalah makarimul akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diperteguh oleh Allah untuk selalu berada di makarimil akhlak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pada momen-momen hari ini untuk menjadi pemaaf dan bisa memaafkan, juga bisa meminta maaf seandainya ada kesalahan. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita betul-betul menjadi kayaumin waladathu ummuhu, tiada dosa tanpa kita. Di antara kita dosa kita terhapus semua, maka dengan hapusnya hilangnya dosa, insyaallah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idin nadhirah, dan pada saatnya nanti kita akan dikumpulkan dengan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعن كل
صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، فقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا وانصر إخوان المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان أينما كانوا، وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء والغلاء والوباء. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم كنا الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى، اللهم اكشف عنا السوء ما لا يكشفه غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.